Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai barisan aritmatika. Apa yang dimaksud dengan barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki selisih antara kedua suku yang berurutan selalu sama atau tetap. Contohnya bagaimana? Yang pertama itu barisan bilangan genap, yaitu 0, 2, 4, 6. Kalau kita lihat di sini selisihnya masing-masing bilangan adalah 2. Kemudian barisan bilangan 3, 8, 13, 18, dan seterusnya juga merupakan barisan aritmatika. Nah, untuk barisan bilangan yang kedua ini, kalau kita lihat selisihnya adalah 5. 8 kurangi 3, 5. 13 kurangi 8, 5. Dan seterusnya. Bagaimana cara menentukan rumus suku ke N dari barisan aritmatika? Di sini ada U1, berarti itu suku pertama. U2, suku kedua. U3, suku ketiga. Dan seterusnya sampai UN merupakan barisan aritmatika dengan selisih dua suku yang berurutan adalah B. Nah, selisihnya di sini kita simbolkan dengan B. Suku pertama adalah A. Selain disebut U1, suku pertama juga disimbolkan dengan A. Dan UN adalah suku ke N. Kita tuliskan U1 sama dengan A, U2 berarti U1 ditambah beda, karena selisihnya adalah B ya. Nah, di sini kita peroleh A plus B. Untuk suku ketiga, itu U2 ditambah B. U2 tadi apa? A plus B. Kita substitusikan, ditambah B lagi, sehingga diperoleh A plus 2B. Dan untuk U4 itu U3 ditambah B. U3 itu apa? A plus 2B tambah B lagi, sehingga diperoleh A plus 3B. Nah, untuk UN bagaimana? UN berarti kan sama dengan UN-1. Dari mana kita tahu UN-1? Amati atasnya ya. Kalau di sini UI3, di sini U2, U4, U3. Berarti kalau sini UN, berarti UN-1. Ditambah B, sama dengan A plus N-2 kali B. N-2 itu dari mana? Kita juga bisa lihat dari suku-suku di atasnya. Kalau U3, di sini kan ada 1B. Berarti kan 3 kurangi 2, 1 ya. Kalau U4, di sini ada 2B. Nah, berarti kan 4 kurangi 2, sehingga di sini adalah N-2. Dikalikan B, ditambah beda lagi, supaya diperoleh UN. Nah, sehingga diperoleh A plus N-1 kali B. Jadi, untuk mencari suku ke N dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N-1 kali B. Dan untuk mencari beda, itu adalah UN dikurangi UN-1 atau suku setelah dikurangi suku sebelumnya. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan suku ke-25 dari barisan aritmatika 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Nah, di sini kita dapat memperoleh A sama dengan 4. Nah, dari barisan ini suku pertamanya adalah 4. Terus bedanya berapa? Bedanya 3. Dari mana? Dari 7 dikurangi 4. Yang ditanyakan apa? Suku ke-25. Nah, tinggal kita substitusikan ke rumus UN-nya. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Nah, U25 berarti A-nya berapa? 4 ditambah N-nya 25, karena di sini suku ke-25, dikalikan bedanya 3. Nah, kita operasikan yang ada di dalam kurung dulu. Berarti 4 ditambah 25 kurangi 1 diperoleh 24 dikalikan 3.
Kemudian 4 ditambah 24 kali 3 diperoleh 72. Sehingga untuk U25 kita peroleh 76. Tinggal dibuat kesimpulan, jadi suku ke-25 dari barisan tersebut adalah 76. Untuk contoh soal yang kedua, suku keempat suatu barisan aritmetika adalah 56, sedangkan suku ke-9 sama dengan 26. Berapa beda dari barisan tersebut? Berarti nanti yang ditanyakan selisihnya ya. Nah, kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Yang pertama, U4. Berapa? 56. U9-nya 26. Nah, yang ditanyakan beda ya. Nah, dari sini tinggal kita substitusikan ke rumus UN-nya. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Dari yang diketahui U4 sama dengan 56, U4 berarti tadi A plus 4 min 1 kali B, ya. Atau A plus 3B. Kalau misal sudah bisa langsung ke sini nggak apa-apa. U4 sama dengan A plus 3B. Dan U9 itu sama dengan A plus 9 min 1 kali B. Nah, dari U9 itu kita peroleh A plus 8B. Nah, dari sini kita ambil dua persamaan. Yang pertama, U4 sama dengan A plus 3B. Kita substitusikan nilainya 56. Dan yang kedua, untuk U9 sama dengan A plus 8B. Kita juga substitusikan nilainya, yaitu 26. Kita pakai cara eliminasi saja ya. Kita mengeliminasi A-nya dengan cara dikurangi. Nah, sehingga diperoleh A min A 0 ya. 3B min 8B. Diperoleh min 5B. 56 dikurangi 26 diperoleh 30. Nah, di sini kita peroleh B berarti kan 30 dibagi min 5. Sehingga kita peroleh min 6. Jadi, beda dari barisan tersebut adalah min 6. Untuk contoh soal yang ketiga, ini sudah masuk ke aplikasinya ya. Hasil keuntungan jasa pencucian mobil dan motor Super Ciling yang dikelola oleh lulusan siswa TKR pada bulan pertama adalah Rp700.000. Setiap bulan berikutnya, keuntungan meningkat sebanyak Rp50.000 per bulan. Berapa keuntungan jasa pencucian mobil dan motor Super Ciling pada bulan ke-15? Nah, di sini diketahui A-nya berapa? A-nya 700.000 suku bulan pertama ya. Kemudian B-nya, ini karena keuntungan meningkat sebanyak 50.000 per bulan. Nah, berarti bulan kedua naik 50.000, bulan ketiga naik 50.000, dan seterusnya. Yang ditanyakan, berapa keuntungan jasa pencucian mobil dan motor pada bulan ke-15? Nah, berarti yang ditanyakan adalah U15. Tinggal kita substitusikan. UN sama dengan A plus N-1 kali B. U15 sama dengan A-nya berapa? 700.000. N-nya berarti di sini ya 15 min 1 dikalikan bedanya adalah 50.000. Nah, sehingga diperoleh 700.000 ditambah kita kerjakan yang ada di dalam kurung dulu, diperoleh 14 dikali bedanya 50.000. Nah, 700.000 ditambah 14 kali 50.000 diperoleh 700.000. 700.000 ditambah 700.000 diperoleh Rp1.400.000. Nah, jadi keuntungan jasa pencucian mobil dan motor Super Ciling pada bulan ke-15 adalah Rp1.400.000. Untuk contoh yang keempat, tempat duduk gedung pertunjukan film diatur mulai dari baris depan ke belakang. Dengan banyak baris di belakang lebih 4 kursi dari baris di depannya. Nah, jadi selisihnya 4-4. Depan dan belakangnya, dan seterusnya. Bila dalam gedung pertunjukan itu terdapat 15 kursi,
dan baris terdepan ada 20 kursi, maka berapa banyak kursi pada baris ke-10? Penyelesaiannya bagaimana? Kita tulis dulu yang diketahui. Nah, di sini kan selisihnya 4 setiap baris, berarti kita ketahui bedanya 4. Bila dalam gedung pertunjukan itu ada 15 baris kursi, berarti N-nya totalnya ada 15 ya. Nah, baris terdepan 20 kursi, berarti 20 kursi itu ada apa? 20 kursi adalah sebagai A. Yang ditanyakan, maka berapa banyak kursi pada baris ke-10? Berarti yang ditanyakan adalah U10. Ya. Nah, tinggal kita substitusikan. UN sama dengan A plus N-1 kali B. U10 sama dengan A-nya berapa? A-nya 20. Ditambah N-nya 10. N yang kita gunakan yang ditanyakan ya, bukan N jumlah banyak barisan. Karena yang ditanyakan adalah suku ke-10, bukan suku ke-15-nya. Nah, dikalikan bedanya adalah 4. Nah, tinggal kita kerjakan yang ada di dalam kurung dulu. 20 ditambah 10 kurangi 1 berarti nilainya 9 dikalikan 4. 20 ditambahkan 9 kali 4 diperoleh 36. Sehingga 20 tambah 36 diperoleh 56. Jadi banyak kursi pada baris ke-10 adalah 56 buah. Nah, untuk contoh soal berikutnya, Sophie mempunyai keinginan untuk membeli sepeda baru. Ia telah mempunyai uang sebesar Rp300.000 dan merencanakan setiap hari akan menabung sisa uang jajannya sebesar Rp15.000. Jika harga sepeda yang ingin Sophie beli sebesar Rp1.200.000, berapa lama Sophie harus menabung? Nah, untuk penyelesaiannya kita tulis yang diketahui dulu ya. Ia telah mempunyai uang sebesar 300.000, berarti 300.000 itu sebagai A. Kemudian merencanakan setiap hari akan menabung sisa uang jajannya, berarti ini sebagai B, karena setiap hari kan jumlah tabungan Sophie itu akan bertambah 15.000, bertambah 15.000, bertambah 15.000, dan seterusnya. Berarti 15.000 itu sebagai B. Kemudian, 100.200 sebagai apa? Jika harga sepeda yang ingin Sophie beli ini sebagai target, berarti sebagai UN, suku terakhirnya ya. Yang ditanyakan berapa lama Sophie harus menabung, berarti di sini ditanyakan adalah N, atau waktunya berapa. Tinggal kita substitusikan, UN sama dengan A plus N-1 kali B. UN-nya 1.200.000, A-nya berapa? 300.000, kemudian ditambah N-nya yang kita cari, kurangi 1 kalikan bedanya adalah 15.000. Nah, di sini kita bisa pindah ruas ya, yang 300, 1.200.000 dikurangi 300 diperoleh N-1 kali 15.000. Nah, 1.200.000 dikurangi 300.000 diperoleh 900.000. Di sini kan perkalian ya. 15.000-nya di sini menjadi pembagian sama dengan N-1. 900.000 bagi 15.000. Kita peroleh 60. 60 itu adalah N-1. Berarti N-nya adalah 60 kurangi 1. Sehingga diperoleh 59. Ya, jadi Sophie harus menabung selama 59 hari. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai barisan aritmetika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.